hebat. Kali ini kita akan belajar sebuah hukum fisika yang sangat penting, yaitu hukum Archimedes. Mari kita lihat video ini. Gambar apa ya? Yaps, benar sekali. Ini adalah sebuah kapal selam. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kapal selam bisa tenggelam dan naik ke permukaan laut? Yuk, kita cari tahu. Nah, pertanyaan ini akan kita jawab bersama melalui pembelajaran kita hari ini. Mengapa benda bisa terapung, melayang, ataupun tenggelam? Kita harus mencari tahu dulu nih, siapa itu Archimedes? Archimedes adalah seorang tokoh terkemuka dalam ilmu pengetahuan Yunani kuno, dikenal dengan berbagai pencapaiannya, termasuk dalam bidang matematika, fisika, teknik, astronomi, dan filsafat. Salah satu penemuan paling terkenal dari Archimedes adalah prinsip tentang gaya apung atau yang kita kenal sebagai hukum Archimedes. Salah satu kisah yang paling terkenal terkait dengan penemuan hukum Archimedes adalah cerita Eureka yang terjadi ketika Archimedes sedang diminta oleh Raja Hiero II untuk memeriksa kemurnian mahkota emas yang dibuat. Archimedes menemukan cara untuk mengukur kemurnian mahkota tersebut dengan cara menyelidiki gaya apung yang dialami oleh benda yang direndam di dalam air. Archimedes adalah seorang tokoh terkemuka. Archimedes menyadari bahwa ketika suatu benda terendam dalam air, benda tersebut akan menekan air dan jumlah air yang dipindahkan sama dengan volume benda tersebut. Ketika ia sendiri masuk ke dalam bak mandi, Archimedes menyadari bahwa volume air yang tumpah sama dengan volume tubuhnya sendiri. Dan ia kemudian berteriak, Eureka, yang berarti aku menemukannya. Dan hukum Archimedes itu sendiri berbunyi bahwa setiap benda yang tercelup sebagian atau seluruhnya dalam fluida atau zat cair akan mengalami gaya ke atas yang besarnya sama dengan berat fluida yang dipindahkan oleh benda tersebut. Ketika kita menimbang suatu benda di udara, maka kita akan mendapatkan massa dan beratnya dengan satu nilai tertentu. Dan ketika kita celupkan benda tersebut lagi ke dalam air, ternyata massa dan beratnya akan berkurang dan ada zat cair yang tumpah. Nah, di mana ketika benda itu mengalami pengurangan berat tadi, berarti adanya gaya ke atas atau gaya angkat mengangkat benda tersebut yang besarnya sama dengan berat zat cair yang dipindahkan. Sehingga dari percobaan tadi dapat kita ketahui bahwa besarnya gaya apung yang dialami oleh sebuah benda adalah selisih dari berat benda di udara dan di dalam zat cair. Atau secara matematik dapat kita tuliskan yaitu FA, gaya ke atas atau gaya apung sama dengan WU dikurang WA, yaitu berat benda di udara dikurangi dengan berat benda di dalam air. Dan untuk hukum Archimedes secara matematis, rumusnya dapat ditulis yaitu FA sama dengan Rho dikali G dan dikali V, di mana FA adalah gaya ke atas atau gaya apung, Rho adalah massa jenis zat cair, G adalah percepatan gravitasi bumi, dan V adalah volume benda yang tercelup. Nah, apa yang akan terjadi ketika benda kita masukkan ke dalam zat cair? Ternyata benda tersebut bisa saja dia tenggelam, ataupun juga bisa dia melayang di dalam permukaan air, atau bahkan bisa terapung di atas permukaan zat cair. Nah, kita sudah tahu ya bahwa akan ada 3 kemungkinan ketika benda dicelupkan ke dalam air. Yuk, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu benda akan terapung. Apa sih syaratnya? Jadi benda akan terapung jika massa jenis benda itu lebih kecil daripada massa jenis fluida atau zat cairnya. Atau gaya ke atas yang dialami oleh benda itu lebih besar daripada berat benda itu sendiri. Dan benda dapat melayang dengan syarat jika gaya apungnya sama dengan berat benda atau massa jenis benda sama dengan massa jenis fluida. Dan sebuah benda kita katakan dia dapat tenggelam jika gaya apungnya lebih kecil daripada berat benda atau massa jenis benda lebih besar daripada massa jenis fluida. Untuk lebih memahami bagaimana sebuah benda itu dapat terapung, melayang, dan tenggelam seperti kapal selam, yuk kita coba lakukan pembuatan kapal selam secara sederhana. Nah, adik-adik dapat mencobanya di rumah. Kita siapkan dulu alat dan bahannya. Kemudian kita potong botol tadi menjadi 2 bagian dan kita buat lubang di tutup botol tersebut sebanyak 2 buah. Dan kita masukkan selang elastis tadi ke dalam botol tadi pada masing-masing lubangnya.
Kita pastikan ya masuk dengan tepat sekali ke dalam lubangnya. Selanjutnya kita rekatkan menggunakan selotip atau lakban pada bagian selang yang panjang. Kemudian selang yang pendeknya kita hubungkan dengan balon. Kemudian bagian luarnya juga kita rekatkan dengan selotip atau lakban tadi dan kita berikan pemberat yaitu baterai yang telah kita lakban juga ke badan botolnya. Saatnya uji coba. Pertama-tama kapal selamnya akan tenggelam karena apa? Karena air mengisi sebagian botol tadi. Kemudian kita tiup perlahan sehingga bendanya akan melayang. Terus lama-lama dia akan terapung karena adanya udara yang mengisi bagian dari balon tadi sehingga massa jenisnya menjadi lebih kecil. Nah, ternyata banyak sekali ya pemanfaatan hukum Archimedes yang ada di sekitar kita, yaitu digunakan sebagai alat transportasi, seperti perahu ketek yang ada di Provinsi Jambi, kemudian adanya kapal udara serta kapal pesiar. Hari ini kita telah belajar tentang hukum Archimedes, gaya apung, serta bagaimana sebuah benda bisa terapung, melayang, dan tenggelam. Nah, Ibu harap kedepannya nanti kalian akan tetap terus belajar, mencari tahu dan bereksperimen. Siapa tahu nih, suatu saat nanti kalian akan menjadi seorang penemu seperti Archimedes.